pernah melihat Saka Tatal waktu dipukul? Iya. Di berapa kali Saka Tatal mengalami penyiksaan? Banyak, sama, banyak. Apa yang disampaikan? Dampak dari pemukulan itu harus mengakui atau apa? Harus mengakui, Pak. Padahal itu nggak tahu. Eka Sandi dipukul juga? Dipukul. Kan sampai remek, Pak, sampai jual jalan aja nggak bisa aja, Pak. Sampai mau masuk ke penjara aja kan sampai pada mesot, Pak, itu tuh. Udah darah semua, Pak. Udah nggak pada gimana ya, pada nggak kuat lah. Kayak udah binatang mesin tuh, saya tuh udah nyampe sana tuh, Pak. Udah mau nyampe penjara aja saya udah dipukulin sama gembok. Baru mau masuk tuh. Habis pukulin gembok saya diminumin air kencing. Satu gelas gede, semuanya harus minum. Habis minum air kencing itu ada polisi yang bawa sendal heger. Semua ditabokin. Ya akhirnya sampai remek, Pak. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau? Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup gitu. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya, ada namanya kenal saya, orang dua itu, Pak. Namanya Aris Papua sama Gugun. Aris Papua sama Gugun itu paling kejam, itu yang ngebasem saya, itu yang ngetem saya, Pak. Itu orangnya. Rudiana? Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka, Pak. Saya udah ngerasain ya di neraka satu, sampai nggak bisa pulang tuh bener-bener sama Bang Jaka itu jam 4:30. Saya mau pulang aja, keluar dari kali udah ngesot, Pak. Sampai saya jalan ke atas gua itu ada yang nanya, maling apa itu? Orang pada ngomong itu maling. Malah saya bukan maling, itu masih kecil, Pak. Bukan maling, bukan apa, tapi saya disuruh maling. Akhirnya satu bulan saya baru bisa jalan, bisa makan, Pak. Semuanya, Pak, ngalamin semua. Apalagi yang di dalam, saya udah ada fotonya, yang di dalam ada fotonya. Dibilangnya hoax, saya udah ngerasain sendiri, sakit, Pak. Dulu saya emang ya, Pak, bukan orang punya. Tadi ya udah tahu, bilang apa, yang nurut. Ya trauma ada, Pak, tapi ya agak berani sekarang, Bapak. Siapa orang yang menolong kamu waktu itu? Gak tahu, itu polisinya baik, pakai bajunya, pakai baju bukan pakai dinas, pakai baju biasa. Akhirnya itu sore itu saya tuh dikeluarin, tapi dikeluarin itu saya masuk lagi ke kanit, dimasukin kanit lagi. Yang lain borgol pada 2, saya 4. Lagi di kaki 2 borgol tuh, Pak. Namanya kan sama si Uci Tato. Uci Tato kan Vivaldi, sayanya Renaldi. Saya yang paling berat di sana, Pak. Pelaku pertama. Dibikin kayak gitu. Siapa yang membuat pukulan itu terhenti? Harus Papua sama Gugun, Pak. Sampai rasa saya sakit itu dipukul sama orang 2 itu, Pak. Apa yang dipikiran kamu waktu dipukul itu? Masih menikmati daripada saya dipukul, Pak. Sampai saya pulang aja ditembak 3 kali. Saya suruh lari, saya gak lari, Pak. Saya di depan situ gak lari. Sampai pulang menunjuk, Pak. Gebok aja sama orang. Saya ngerasa apa, ya Allah, gak ada keadilan. Ibu kamu, ayah ibu kamu tahu kejadian itu? Tahu, Pak. Mang Jaka tahu, kakak saya tahu, bapak saya juga di situ gak bisa apa-apa lihat saya bodak darah. Kamu lihat kakak kamu juga disiksa? Disiksa, Pak, semua disiksa. Nama rambut juga dibakar, Pak. Apa upaya kamu untuk membantu mereka lepas dari masalah itu? Ya, cuma maunya yang semua tuh pulang, Pak. Itu orang gak tahu-tahu, orang macam ya buat tumbal, orang baik itu semuanya, Pak. Bukan orang yang kata orang mah pembunuh lah, apalah. Tapi saya tahu itu orang baik semua, Pak.
Kamu percaya kata bahwa dia disiksa dikasih minum air kencing? Ya saya juga di situ Pak. Saya di situ sama disiksa Pak. Minum air kencing. Saya minum 1 gelas, Aka 1 gelas, semuanya 1 gelas Pak. Semuanya 1 gelas. Kau masih ingat siapa orang yang melakukan itu? Ya kalau dibawa ke situ saya ingat. Tapi kalau Siti mah nggak ingat namanya juga tepat. Tapi saya semuanya masih hafal Pak, kepalanya, mukanya. Masih ingat saya Pak. Ada yang ngancam kamu akan dibunuh? Ada pas lagi sidang bulan tahun berapa itu saya dipanggil sini sekali Pak. Dia dari luar dia bilang ngomong kalau kamu ngomong yang nggak jelas saya tembak mati. Tapi saya masih mending ya tembak mati. Saya ngomong sejujurnya di sini Pak. Tapi akhirnya si polisi itu nggak ada di luar. Kamu yakin kakak kamu nggak bersalah? Yakin Pak. Kamu yakin Saka Tatal nggak bersalah? Yakin Pak. Kamu sehat sekarang? Sehat Pak. Kamu bekerja? Kerja Pak. Kerja di mana? Di bengkel. Punya keluarga? Punya Pak. Punya anak? Punya 1 di bawah. Masih sering ketemu kakaknya di Pas lagi penjara? sampai ke Sambi masih ketemu. Tapi sekarang di Bandung enggak. Kamu senang kami berjuang buat Seneng saudara? Pak. Seneng. Kita berdoa ya, semoga ada keadilan di Iya. mahkamah. Iya Pak. Demikian, terima kasih majelis.